warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wari di Dapur Wari. Ya, kali ini saya mau membahas lagi mengenai cara menghias kue untuk pemula gitu. Jadi bukannya saya sok udah keren apa gimana ya, enggak, cuma karena saya pernah jadi pemula, jadi saya tahu sedikit lah tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemula. Jadi di sini saya sudah punya cake board. Ini bisa pakai cake board apa aja. Kalau mau lihat macam-macam cake board bisa lihat di video-video saya sebelumnya, bisa di scroll ke bawah banget gitu, nanti ada. Jadi jangan tanyakan lagi di komen. Kemudian di sini saya punya cake. Ini cake-nya. Untuk ukurannya saya pakai cake 16 loyang 16 cm. Kemudian ini tatakannya adalah 22 cm. Kalau teman-teman pengen tahu cake ini untuk berapa cm, cake ini untuk berapa cm, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi video saya itu sebenarnya sudah banyak membahas tentang kesulitan-kesulitan para pemula. Jadi bisa dicari di bawah aja. Kemudian ini cake, kenapa saya wrapping begini? Ini cake saya simpan di dalam kulkas semalam karena akan dipakai besoknya. Bisa juga teman-teman pakai, bisa juga teman-teman bikin 3 hari sebelumnya, itu sebenarnya masih bisa, tapi dengan catatan di wrapping gini, lalu masukkan dalam tempat tertutup, ditutup, lalu masukkan di freezer. Ini dengan catatan adalah freezernya itu yang freezer pintu 2. Kenapa? Karena biasanya dinginnya itu lebih stabil daripada yang pintu 1 seperti itu. Jadi dia bisa tahan lama. Ini yang dari freezer. Ini saya buka, jadi sebelumnya sudah cuci tangan ya, walaupun masih ada pewarna-pewarna nempel karena saya sebelum ini sudah membuat kue. Ini sudah cuci tangan. Kenapa kok nggak pakai sarung tangan? Karena menurut saya itu sedikit agak susah untuk memegang semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah cuci tangan juga udah bersih, jadi kenapa harus dipermasalahkan gitu. Lalu di sini saya punya tisu. Saya selalu sedia tisu. Sebenarnya teman-teman bisa pakai lap, tapi kalau saya nggak bisa ditiru ya. Jadi kenapa saya suka pakai tisu? Karena ini langsung buang. Kalau lap itu nanti akan menumpuk banyak dan saya harus mencuci lap itu. Kadang-kadang malah lapnya saya buang karena saking saya nggak sempat nyuci seperti itu. Di sini saya punya cake 2 lapis. Jadi saya tuh kalau ngukus cake itu dua loyang gitu ya. Kenapa? Karena matangnya lebih cepat dan lebih rata. Nggak takut nggak matang gitu loh. Nih ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini cake saya itu sebenarnya agak junjing itu tinggi sebelah. Sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman baru pemula, biasanya agak-agak ngeri ya, karena nanti takutnya kuenya miring gitu. Tapi kalau sebenarnya udah biasa ya nggak apa-apa. Ini dipaskan tengah. Kalau saya paskan tengah kenapa? Karena di bagian depan saya nggak bakal taruh apa-apa, jadi ini akan saya paskan tengah. Kecuali kalau di depannya ditaruh macam-macam, ada mainan apa gitu, sebaiknya yang bagian depannya itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Sudah, lalu saya punya krim. Ini krim saya sudah campur dengan selai. Saya sudah campur dengan selai. Di sini saya pakai krim whipped cream ya. Untuk krim yang saya buat bisa lihat untuk krim yang saya pakai bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini ada alasan kenapa saya pakai krim dikasih selai, karena dia lebih kokoh. Saya ngasih krimnya banyak karena untuk krim yang ini tuh rasanya enak, jadi hampir nggak ada orang yang komplain ya.
Ini akan membantu tingginya. Ini bagian pinggir. Ini bakal membantu tingginya cake ya. Terus saya akan ratakan dulu. Lalu saya akan tumpuk cake yang di atas. Nah, ini naruhnya harus lurus ya, jangan terlalu ke samping. Jadi dilihat di berbagai sisi apakah sudah benar. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang miring sebelah apa gimana, teman-teman bisa menekannya ya. Misalnya ini lebih miring yang ini, saya agak tekan dikit. Lalu saya punya krim biasa, krim putih. Saya bakal taruh sedikit aja. Ini namanya adalah crumb coat. Crumb itu butiran-butiran remahan-remahan kue itu crumb. Coat itu kayak gitulah, kayak apa ya? Nih, ini nge-coat ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi ini crumb coat atau supaya nanti pas dihias pakai buttercream atau krim yang lain, dia remah-remahannya tuh nggak kesana kemari gitu, jadi lebih bisa dikondisikan. Setelah crumb coat ini, saya akan melapisi dengan krim putih. Kenapa? Karena nanti untuk pewarnanya kita kasih di luar itu tipis aja. Yang utama adalah orang yang makan itu nggak kasihan karena makan pewarna. Kemudian yang kedua, kita juga bisa ngirit pewarna ya. Sebenarnya kalau ngirit pewarna sih nggak masuk perhitungan ya, karena untuk pewarna yang banyak biasanya kan kita bisa ngasih charge lebih. Cuma kalau saya lebih kasihan sama yang makan aja sih. Ini kemudian saya potong begini, ini di plastik segitiga. Bisa pakai plastik apa aja, tapi kalau saran saya teman-teman ambil plastik segitiga gini karena ini gampang banget. Ini lalu dikelilingi aja sampai atas. Ini ya, bagian atas juga. Untuk ketebalannya itu masing-masing aja, sebenarnya nggak ada standar khusus, terserah teman-teman aja. Nah, setelah itu nanti saya akan ratakan. Nah, kemudian saya punya scraper nih. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai si ATM segala macam yang lurus ya. Lalu teman-teman juga bisa pakai pisau tapi yang lurus. Kalau ini saya pakai scrap nih yang seperti ini. Ini ukuran 16 cm kalau nggak salah, 16 cm. Kalau saran saya lebih baik menabung dulu dan membeli, karena ini akan memudahkan sekali. Untuk tingginya kan juga lebih tinggi ini ya daripada KTP atau ATM seperti itu. Kalau ini sekitar 10.000, jadi lebih baik menabung dulu beli, karena harganya itu sebenarnya masih terjangkau. Kalau mau beli yang merek lain juga boleh, tapi kayak saya lebih suka yang itu. Ini saya ratakan dulu bagian atasnya. Jadi meratakannya itu adalah seperti ini. Jadi ini saya ini dulu ya. Ini gini. Ini agak miring gitu, terus diratakan. Jadi jangan lurus gitu tangannya. Nih, kalau teman-teman punya meja putar itu sebenarnya sangat memudahkan. Tapi kalau belum punya ya nggak apa-apa, dicoba-coba diputar-putar sendiri juga bisa. Ini ya. Lalu yang bagian samping saya akan bawa gini dulu. Gimana ya ngeliatinnya? Jadi saya unyut-unyut gitu dulu lah, ya dari sini dulu, supaya dia keringnya itu nggak ada anginnya gitu, nggak ada ruang yang kosong gitu loh. Nah, sudah, baru saya akan pakai scrap.
nih saya akan taruh ini miring, bukan lurus gini, bukan juga mepet banget, miring gini ya. Jadi seperti ini, seginilah ya. Saya akan ini sebenarnya miring sih, saya bisa lihat kalau ini miring. Letakkan wadah krim di samping, karena ini akan memudahkan kita untuk menaruh krim ke samping sini tuh. Jadi nih bisa taruh di samping gitu. Kelihatan gak sih? Jadi gini, habis itu terus taruh sini gitu ya, nggak usah dilihatin ya. Lalu scrap sampai dia rata. Nah caranya adalah untuk melihat dia lurus, kita keker dulu tuh. Nah kayak ini kan bagian begini yang masih belum lurus, saya akan menambahkan krim. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa untuk meluruskan ini krim seperti ini, merapikan krim dengan cara begini, saran saya adalah tiap ada pesanan ya teman-teman coba dulu seperti ini. Tapi kalau nanti hasilnya kurang rapi, teman-teman bisa akalin kayak nyepuit krim-krim gitu di samping penuh gitu. Jadi kan ada banyak macam spuit, bisa pakai macam-macam, bisa totol-totol, bisa pakai yang kayak renda-renda gitu penuh, kayak gitu juga bisa. Kenapa? Dulu saya melakukan itu, jadi sampai akhirnya saya merasa kalau cake saya itu udah rapi, baru saya berani begini. Kenapa? Karena sebenarnya customer itu kan nggak banyak yang mau mengerti kalau kita itu adalah pemula. Jadi kecuali ya teman-teman kita kali ya. Jadi kalau misalnya hasilnya teman-teman kurang rapi, takutnya dia apakah balik lagi. Dan juga yang lebih parah adalah nanti orang lain bakal ikut-ikutan gitu. Karena kan sebenarnya promosi paling hebat itu dari customer ya, karena dia ngomong ke orang lain gitu. Tapi juga yang paling gampang menjatuhkan itu adalah customer. Nih ya. Jadi saran saya seperti itu, sampai akhirnya nanti rapi gitu. Jadi jangan alasan saya kan baru belajar kayak gitu, nggak gitu. Karena customer itu nggak banyak yang mau tahu seperti itu. Jadi saran saya sih seperti itu ya. Jadi lama-lama juga bisa kok. Nanti kalau sudah bisa, ini tuh justru bakal lebih mudah, lebih menghemat waktu daripada nudul-nudul pakai spuit itu sebenarnya. Cuma saya dulu tuh emang segitu pengen kelihatan rapi, jadi untuk pada saat saya menyekrep gini dan nggak rapi, biasanya saya akan langsung tutup dengan spuit sampai akhirnya nanti rapi. Wajar kalau teman-teman belum bisa, itu wajar kalau untuk pertama kali. Dulu saya pertama kali juga sampai keringet dingin, sampai mau nangis nangis karena sebel kenapa sih nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah karena sudah sering, jadinya lebih gampang nih. Jadi teman-teman lihat yang bagian ini ada yang rompal-rompal begini. Ini bisa ditutupin pakai krim. Asal aja nutupinnya, karena nanti kita bakal scrub lagi. Ya. Kita bakal scrub. Ini scrubnya agak ditekan ya, agak ditekan. Jangan terlalu ngambang, karena nih akan merapikan tahap akhir. Duh, udah rapi sampingnya, lihat. Dan ini kalau dilihat itu lurus. Jadi kalau untuk saya, kalau mau melihat lurus di tempat saya menghias kue itu, sebenarnya latar belakangnya itu adalah gambar kotak-kotak garis-garis gitu. Jadi kalau saya sudah selesai, biasanya saya bakal ngelurusin sama
garis kotaknya itu, jadi udah lurus apa belum. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai cara saya supaya rotinya bisa tahu, supaya tahu cake-nya lurus apa enggak. Kalau teman-teman nggak ada masalah dengan garis lurus, nggak perlu pakai bantuan seperti itu juga bisa. Kalau saya, jujur saya nggak bisa lihat garis lurus. Ya, lalu ini bagian atasnya saya bakal gini. Ini saya belum lap ya, nggak apa-apa karena ini baru tahap pertama. Ini saya scrap dulu gitu, scrap dulu. Karena masih ada bagian samping-sampingnya, maka saya akan ngekrap lagi ya. Nah, ini dilihat dari segala sudut sudah lurus insya Allah. Sudah miring-miring dikit itu nggak masalah. It's okay. Miring dikit itu nggak masalah. Jadi nggak perlu terlalu takut. Sudah deh. Lalu bagian atasnya saya akan scrap lagi. Nah, kali ini kita pakai lap supaya nanti bagian itunya tuh rapi, bagian sampingnya pas ditarik itu rapi, nggak membentuk bibir lainnya, bibir apa tuh, muncungan lainnya. Tuh tinggal di ini tetap miring gitu, ditarik ke sini. Kelihatannya gampang ya. Tapi percayalah, dulu saya melakukan ini dengan sangat berkeringat dingin. Nah, ini teman-teman bisa lap, bisa pakai tisu, bisa pakai lap. Kalau saran saya pakai lap karena tidak menggunakan tisu banyak. Nih ya. Iya, seperti ini saja konten kali ini, video kali ini. Jadi ini cara saya untuk menghias kue ulang tahun. Untuk dasarnya seperti ini. Bisa dilihat, mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.